Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Sekarang kita akan membahas terkait al-murakkab an-nakis. Apakah al-murakkab an-nakis ini bisa dijadikan sebagai bahan perdebatan atau tidak? Yang dimaksud dengan al-murakkabun nakis itu ada dua. Pertama adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, dan yang kedua susunan mausuf dan sifat. Qad arafta, sungguh telah mengetahui kamu, annal murakkaban nakisah, bahwasanya sesungguhnya al murakkab an-nakis, kata tersusun yang tak sempurna, karena kata yang tersusun itu kan dibagi dua, ada yang tam, ada yang nakis. Yang tam itu dibagi menjadi dua, yaitu khabar dan insya. Nah, murakkab yang nakis itu ada dua, yaitu susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang kedua, susunan mausuf dan sifat. Annal murakkaban nakisah, bahwa sesungguhnya apa al-murakkab an-nakis, la tajri, ialah tidak berlangsung, fihi di dalam al-murakkab an-nakis, al-munadharatu apa perdebatan, illa hina yakunu, kecuali ketika ada apa al-murakkabun nakis, qaidan, ialah ikatan, lil qadiyati, terhadap proposisi. Wa huwa, dan adapun al-murakkabun an-nakis, imma ayyakuna, ada kalanya ialah ada apa al-murakkab an-nakis, qaidan, ialah ikatan, lil mahkumi alaihi, terhadap mahkum alaih, yaitu maudhu. Wa imma ayyakuna, dan ada kalanya ada apa al-murakkabun nakis, qaidan, ialah ikatan, lil mahkumi bihi, terhadap mahkum bihi atau mahmul. Jadi pada dasarnya al-murakkab an-nakis itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan perdebatan. Al-murakkab an-nakis baru bisa dijadikan sebagai perdebatan apabila ia menjadi qaid terhadap proposisi, menjadi qaid di dalam sebuah qadhiyah, di dalam sebuah proposisi, baik menjadi qaid terhadap maudhu maupun menjadi qaid terhadap mahmul. Kalau al-murakkab an-nakis itu menjadi qaid baik terhadap maudhu maupun terhadap mahmul, maka bisa dijadikan sebagai bahan perdebatan. Wa misaluhu, dan adapun contohnya kaunul murakkabun nakis qaidan, antakula, ialah berkata kamu, hadza, adapun ini, rajulun, ialah seorang laki-laki, mukminun, yang beriman. Faqauluka, maka adapun perkataanmu, hadza rajulun, yaitu hadza rajulun, qadiyatun, ialah proposisi, mu'allafatun, yang tersusun, min mahkumin alaih, dari mahkum alaih atau maudhu. Huwa, adapun mahkum alaih, ismul isyarati, ialah isim isyarah. Jadi hadza ini menjadi maudhu. Wa mahkumun bihi, wa mahkumin bihi, ini menjadi ataf terhadap min mahkumin alaih. Wa mahkumin bihi, dan tersusun dari mahkum bihi atau mahmul.
Huwa adapun mahkum bihi qauluka ialah perkataanmu rajulun yaitu lafaz rajulun. Dan rajulun ini menjadi mahkum bihi atau mahmud. Wa qad tamma dan sungguh telah sempurna al kalamu apa kalam. Kalam ini adalah jumlah mufidah. Kita sebut dengan kalimat atau pernyataan. Wa qad tamma dan sungguh telah sempurna al kalam apa pernyataan indahu di sisi qauluka hadza rajulun. Wa qauluka dan adapun perkataan mukminun yaitu lafaz mukmin qad arattah ialah sungguh menginginkan kami bihi dengan qauluka mukmin wasfal mahkumi bihi terhadap mensifati mahkum bihi wasfal mahkumi bihi terhadap mensifati mahkum bihi. Nah, yang akan menjadi titik pembahasan yaitu kata mukmin. Karena kata mukmin ini merupakan qaid ya terhadap kata rajulun sebagai mahkum bihi atau sebagai mahmud. Apakah boleh berdebat di dalam kata mukmin ini? Karena kata mukmin ini menjadi qaid di dalam sebuah qadhiyah atau lebih spesifiknya menjadi qaid terhadap mahkum bihi atau mahmul, maka berdebat di dalam kata al-mukmin ini boleh, tidak masalah. Karena sudah menjadi qaid di dalam sebuah qadhiyah. Maka kalau sudah menjadi qaid di dalam sebuah qadhiyah, maka boleh dijadikan sebagai perdebatan. Karena itu, boleh bagi seseorang untuk berdebat, untuk membantah terhadap kata mukmin ini. Misalnya, ada orang yang mengatakan hadza rajulun mukminun. Ini adalah ini adalah orang yang beriman. Nah, ada orang yang membantah. Saya menolak dia dikatakan sebagai beriman. Ini kan? Ini bisa dijadikan sebagai perdebatan. Walisaili dan ialah boleh bagi sa'il penanya ayyam na'ah adapun menolak siapa sa'il ittisafar rajuli terhadap bersifatnya laki-laki. Seorang laki-laki yang di dalam qadhiyah ini bihadzal wasfi dengan sifat ini yaitu mukmin. Boleh bagi sa'il, bagi seseorang itu menolak seorang rajul itu disifati dengan mukmin. Ini bimakna dengan pengertian ayyu talibaka meminta siapa sa'ilkah kepadamu bi iqamatid dalili dengan menegakkan dalil ala sihhati tisofihi atas keabsahan bersifatnya rajul bihi dengan hadzal wasfi. Maksudnya di dalam mana di sini adalah minta kepada orang yang menyampaikan pernyataan hadza rajulun mukmin untuk memberikan dalil, untuk menyampaikan dalil bahwasanya hadza rajul ini memang memiliki sifat mukmin. Memang beriman beneran. Ini yang dimaksud dengan berdebat di dalam kata mukmin. Yang dimaksud dengan menolak seseorang itu disifati dengan kata mukmin, kata beriman. Nah, apabila ada seseorang yang menyampaikan pernyataan hadza rajulun mukmin dan ada orang yang menolak bahwasanya laki-laki itu disifati sebagai beriman, ditolak, maka orang yang menyampaikan pernyataan tersebut wajib mendatangkan dalil. Karena arti dari mana itu adalah dia, orang yang menyampaikan pernyataan itu, diminta untuk mendatangkan dalil mengenai keabsahan rojul, laki-laki itu disifati dengan beriman. Fa'idha aqamtah, maka ketika menegakkan kamu ala dzalika atas qauluka hadza rajulun mukmin atau ala dzalika atas qauluka mukmin dalilan pada dalil biangkulta dengan berkata kamu hadza adapun ini rajulun ialah seorang laki-laki mukminun yang beriman. Dalilnya apa?
li'annahu karena sesungguhnya apa hada yaf'alu ialah melakukan siapa hada ma terhadap sesuatu amarallahu yang telah memerintah Allahu siapa Allah bihi dengan ma wa yajtanibu dan menjauhi siapa hada ma terhadap sesuatu naha yang melarang Allahu siapa Allah anhu dari ma ba'da kaunihi setelah adanya hada ya takidu ialah meyakini siapa hada wujudallahi ta'ala terhadap wujud adanya Allah subhanahu wa ta'ala wattisofahu dan bersifatnya Allah bijami'il kamalati dengan seluruh kesempurnaan wa kullu rajulin dan adapun setiap laki-laki hada yang seperti ini sya'nuhu ialah keadaannya rajul fahuwa maka adapun rajul mukminun ialah beriman. Kunta maka ada kamu setelah mendatangkan dalil seperti ini kunta maka ada kamu kaman ialah seperti orang zakara yang menyebutkan siapa man dakwah terhadap sebuah klaim bidaliliha dengan dalilnya dakwah bidaliliha dengan dalilnya dakwah falisaili maka ialah bagi sail bagi penanya ayak farido adapun menyanggah siapa sail alaika atas kamu bil i'tiradati dengan sanggahan-sanggahan allati yang taridu datang apa allati alat tasdiki atas proposisi al mudallali yang diberikan dalil alaihi atas tasdik wahia dan adapun al-i'tiradat al-man'u ialah al-mana penolakan wal mu'aradatu dan mu'aradah penyanggahan wan naqdu dan pembatalan waqad araftaha dan sungguh telah mengetahui kamu ha terhadap al-i'tiradat wa arafta dan telah mengetahui kamu al-ajwibata terhadap jawaban-jawaban alaiha atas i'tiradat fima di dalam sesuatu sabako yang telah lalu apanya. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan sebuah pernyataan yang ada qaidnya, misalnya ada orang yang mengatakan hadza rajulun mu'min. Kemudian ada orang yang menolak seorang laki-laki itu disifati dengan beriman, maka orang yang menyampaikan pernyataan itu artinya diminta untuk menyampaikan sebuah dalil. Kemudian apabila dia menyampaikan sebuah dalil, maka dalil ini berposisi sebagai sebuah pernyataan ya, yang berposisi sebagai sebuah dalil dari sebuah pernyataan. Jadi misalnya ya, hadza rajulun mu'minun. Ini adalah seorang laki-laki yang beriman. Kemudian ada orang yang menolak amna'u sihhata kauni hadzal rajul mu'minan. Saya menolak laki-laki ini disifati sebagai seorang beriman. Artinya ya, ketika ada orang yang menolak seperti ini, maka sebenarnya dia menolak sebuah dakwah, sebuah klaim. Klaimnya seperti apa? Hadza mu'minun. Ini adalah orang yang beriman. Sama seperti ini ya. Ketika menolak sebuah qaid, maka ya sama seperti menolak sebuah proposisi. Di dalam contoh ini, hadza rajulun mu'minun artinya menolak hadza mu'minun. Seperti itu. Maka orang yang menyampaikan pernyataan ini wajib mendatangkan dalil. Kemudian setelah orang yang menyampaikan pernyataan ini menyampaikan dalilnya, maka sail boleh melakukan bantahan terhadap dalil yang disampaikan orang tersebut. Baik dengan cara mana, mu'aradhah atau dengan cara naqd. Demikian terkait masalah penjelasan terkait al-murakkab an-naqis. Intinya al-murakkab an-naqis itu kalau berdiri sendiri tidak bisa dijadikan sebagai bahan perdebatan. Namun kalau dia menjadi qaid di dalam sebuah qadhiyah, baik menjadi qaid dari maudhu maupun menjadi qaid dari mahmul, maka boleh dijadikan sebagai bahan perdebatan. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.